Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Kori Nur Ayunda dari Prodi Manajemen Dakwah semester 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji dan juga umroh. Nah, yang pertama itu ada pemberangkatan. Nah, di dalam pemberangkatan ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kegiatan sebelum berangkat. Nah, sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jamaah hendaknya A. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi. B. Merawat kebugaran ataupun kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. C. Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan juga sosial kemasyarakatan. D. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. E. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen, bukti setor lunas BP berwarna biru, buku, dan juga kartu kesehatan, perbekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. Nah, kemudian melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Kedua, selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi. Nah, sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jamaah hendaknya pertama, mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama kabupaten ataupun kota saat berangkat ke asrama haji. Kedua, memperbanyak zikir dan juga doa. Ketiga, membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai zikir dan juga syiar. Keempat, menjamak dan mengqashar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. Ketiga, di asrama haji embarkasi. A. Saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jamaah dari panitia kabupaten ataupun kota kepada PPIH embarkasi. Kemudian, mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir, lalu menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. B. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan 1. Menempati kamar yang telah disediakan. 2. Mengkonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi. Ketiga, mengikuti pendalaman manasik haji. 4. Menerima paspor, visa, gelang identitas, dan juga living cost selama di Arab Saudi sebesar 1.500 rial Saudi. 5. Mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai dengan nama dan juga foto yang tertera dalam paspor. 6. Menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas, dan juga dokumen lainnya. C. Selama menetap di asrama haji embarkasi, jemaah dilarang membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan juga kesehatan jamaah haji. Kemudian, meninggalkan alat perlindungan diri ataupun APD yang dibagikan di asrama haji seperti masker dan juga botol semprot ataupun minuman. Keempat, berangkat menuju bandara embarkasi. Nah, saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan rute dan juga rombongan. Kemudian memperhatikan tas tentengan dan paspor agar tidak sampai tertinggal. Lalu, membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Nah, setiap jamaah haji juga dilarang membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan juga jamu yang berlebihan. Kemudian, menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jamaah haji. Kelima, di bandara embarkasi. Nah, selama di bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya pertama, turun dari bus dengan tertib dan juga teratur. Kedua, memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal di dalam bus. Di pesawat terbang. Selama di dalam pesawat, jamaah haji hendaknya A. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin atau petugas kloter. B. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin. C. Menggunakan sabuk pengaman dan juga duduk dengan tenang. D. Memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran
sebagai bentuk berserah diri dan juga tawakal kepada Allah. E. Memperhatikan tata cara menggunakan WC. F. Memperhatikan ceramah, pembimbing, dan menonton film manasik haji yang dipertunjukkan selama dalam penerbangan. G. Menghubungi petugas kesehatan bila jamaah haji sakit. Nah, selama di dalam penerbangan, jamaah haji dilarang membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan, merokok, dan mengaktifkan handphone, berwudu di toilet pesawat. Ketujuh, sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan juga qashar. Nah, sholat ini merupakan rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak jamaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perjalanan ibadah haji dan juga umroh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.